Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan pembahasan kita masih di kitab Thaharah. Kemarin kita sudah membahas tentang benda-benda yang dianggap najis. Di antaranya ialah bangkai hewan. Dan beberapa yang dikhususkan di antara bangkai-bangkai tersebut yang tidak najis, di antaranya adalah yang pertama dari jenis hewan tersebut, yaitu bangkai ikan dan belalang. Dua bangkai hewan ini ya tidaklah najis, artinya halal untuk dimakan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani wa daman." Rasulullah mengatakan dihalalkan atas kami dua bangkai dan dua darah. Amal maitatan fal hutu wal jarad wa amad daman fal kabidu wat tihal. Yang dimaksud dengan dua bangkai tersebut, yang pertama adalah bangkai ikan dan yang kedua adalah bangkai belalang. Adapun dua macam darah yaitu hati dan limpa. Ini merupakan kekhususan. Kalau sebelumnya kita ketahui bahwasanya seluruh bangkai itu halal atau haram untuk dimakan, dan kulitnya boleh digunakan asal disyaratkan untuk disamak terlebih dahulu. Ini ada dua binatang yang zatnya halal walaupun dia sudah menjadi bangkai. Yang pertama yaitu belalang dan yang kedua adalah ikan. Jadi seluruh ikan, baik yang mati di dalam laut ataupun yang mati di permukaan tanpa disembelih atau tanpa diucapkan bismillah ketika proses mematikan ikan tersebut, tetap halal untuk dimakan. Bagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya air laut itu tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, airnya suci dan bangkai yang ada di laut, artinya hewan-hewan laut itu halal untuk dimakan. Lalu di antara hewan-hewan yang tetap suci, artinya tidak najis ketika sudah menjadi bangkai, ialah hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Misalnya serangga-serangga seperti lalat, semut, lebah dan semisalnya. Hal ini merujuk kepada sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu, thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhir shifaan." Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seekor lalat yang jatuh ke dalam bejana seseorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, hendaklah ia mencelupkan seluruh dari lalat tersebut, karena sesungguhnya pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat penyakit dan di salah satu yang lainnya terdapat penawar. Ini menunjukkan bahwasanya lalat tidaklah najis. Begitupun hewan-hewan yang sejenis dengan lalat. Seperti misalnya nyamuk, lebah dan lain-lain.
Lalu di antara hal yang tidak dianggap najis dari bangkai ialah tulangnya, lalu tanduknya, kukunya, rambut dan bulu dari hewan tersebut. Ya, karena tidak ada dalil yang mendasari bahwasanya semua hal yang disebutkan tadi hukumnya najis. Jadi kalau tidak ada dalil seperti hal yang disebutkan di awal bahwasanya ya asal dari segala sesuatu adalah halal. Ya, jika seseorang ingin mengatakan suatu benda ini hukumnya najis, maka dia wajib membawakan dalil. Kalau tidak ada dalil tentang penajisan suatu barang tersebut, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu suci. Begitupun tulang bangkai, begitupun tanduknya, kukunya dan bulunya, ya rambutnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut najis, maka dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu suci. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari secara muallaq dalam kitab Fathul Bari, di mana Imam Bukhari berkata bahwasanya Az-Zuhri bercerita atau bertutur tentang tulang bangkai, misalnya bangkai gajah dan semisalnya. Ya, kata Az-Zuhri, aku mendapati sejumlah ulama salaf memakai sisir yang terbuat dari tulang bangkai. Ya, para ulama memakai sisir yang terbuat dari tulang bangkai dan memakai minyak rambut yang tersimpan padanya dan menganggap tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Jadi kalau ada di antara kalian yang memakai ya misalkan jaket yang terbuat dari kulit ular, terbuat dari kulit apapun itu, yang mana kita tidak tahu proses pembuatan dari barang tersebut, selama masih di dalam koridor ya hal-hal yang tidak ada dalilnya bahwasanya hal tersebut najis atau tidak boleh digunakan, maka tidak mengapa digunakan. Misalnya tadi dikatakan bahwasanya para ulama, sebagian ulama memakai sisir yang terbuat dari tulang bangkai dan seterusnya. Inilah diantara benda-benda yang dikhususkan dalam Islam, ya dikhususkan bahwasanya benda tersebut tidaklah najis. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab cara membersihkan najis. Untuk membersihkan benda-benda yang najis, tentunya kita harus memiliki pedoman atau panutan dalam hal tersebut. Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk ittiba, mengikuti petunjuk ya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, manakala ada dalil yang memerintahkan mencuci sampai tidak tersisa bau atau rasa ataupun warnanya, maka itulah cara membersihkannya. Itulah yang Rasulullah SAW tunjukkan. Itulah yang Rasulullah SAW perintahkan. Apabila ada dalil yang menyuruh ya cukup untuk dituangkan dengan air, cukup disiram dengan air atau digosok dengan air, maka itu pula cara yang Islam ajarkan untuk membersihkan benda najis tersebut. Dan seperti yang disampaikan di awal kemarin bahwasanya media terbaik untuk bersuci, untuk membersihkan benda-benda yang najis ialah air. Ya. Khalaqallahu al-ma'a tahura. Allah telah menciptakan air sebagai pembersih atau sebagai media untuk bertaharah. Oleh sebab itu, ya, secara umum, secara hukum tidak boleh kita mengganti media air ini dengan media yang lain. Ya, kecuali ada penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan tidak ada air atau cuaca yang sangat dingin, sangat ekstrim sehingga seseorang tidak mampu untuk menyentuh tubuhnya dengan air, maka dibolehkan dengan hal-hal yang tentunya disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengganti dengan benda-benda yang tidak ada dalil untuk digunakan benda tersebut sebagai pengganti air. Misalkan dengan dengan logikanya, ya, seseorang mengganti air dengan api misalkan. Saya berwudu tidak mau dengan air, saya berwudu dengan api karena api lebih
bagus untuk membersihkan, maka ini tidaklah benar dan tidaklah disyariatkan, dan amalan tersebut bisa termasuk amalan yang batil, yang tertolak. Tentu untuk membersihkan benda-benda yang najis, saya ulangi sekali lagi, kita harus senantiasa berpegang dan berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW dan petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan. Yang pertama, untuk membersihkan, cara membersihkan kulit bangkai, ya kita tahu bangkai itu najis, cara mensucikan kulitnya adalah dengan cara menyamaknya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Bahwasanya ya kulit apa saja yang telah disamak maka dia telah menjadi suci. Menyamak kulit ya dari kulit bangkai yang tidak bisa digunakan untuk dijadikan benda-benda yang bermanfaat sampai jadi bermanfaat. Kalau zaman dahulu mungkin cara menyamaknya ada dengan cara dijemur di terik matahari atau diasapi dan segala macam. Akan tapi pada saat ini, pada zaman yang modern saat ini, kulit bangkai atau kulit hewan-hewan bisa dimanfaatkan dengan sangat cepat, diproses dengan sangat cepat, dan Allahu a'lam itu juga termasuk bagian dari cara menyamak kulit hewan. Dan insya Allah kulit-kulit hewan yang telah diproses dengan teknologi-teknologi, ya apabila dia memang bangkai dan haram hukumnya, menjadi suci setelah melalui proses-proses tersebut. Yang kedua, di antara cara untuk membersihkan benda-benda yang najis adalah membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Apabila kita dapati bejana kita dijilat oleh anjing, maka cara membersihkannya pun sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Bahwasanya Rasulullah bersabda, sucinya bejana seorang di antara kalian apabila terjilat oleh anjing, maka cara mencucinya adalah mensucikannya atau bercuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan debu atau tanah. Inilah cara mensucikan bejana yang dijilat anjing. Bagaimana kalau kita membersihkannya dengan cukup dengan air lalu diberikan pembersih, sabun pembersih piring misalkan, apakah piring tersebut menjadi suci? Tentu tidak. Ya, hal-hal tersebut sudah diajarkan dan dibuat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara mensucikan bejana yang dijilat anjing? Apabila dilakukan dengan cara-cara yang lain, maka bejana tersebut tidak menjadi suci. Yang ketiga, mensucikan pakaian yang terkena darah haid. Bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena darah haid, khususnya untuk kaum wanita? Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Asma, bahwasanya Asma binti Abi Bakar berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidah, kaifa tasna'? Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus wanita lakukan ketika pakaiannya terkena dengan darah haid? Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala tahuttuhu thumma taqarusuhu bil ma'i thumma tanduhuhu thumma tusalli fihi. Rasulullah SAW menjawab, hendaknya wanita tersebut menggosoknya lalu mengeriknya dengan air, kemudian membilasnya, kemudian ia boleh salat dengannya. Jadi cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid, maka dia harus bersihkan betul-betul darah haid tersebut, ya. Dia cuci, dia kerik darahnya, lalu ia bilas, lalu ia baru boleh salat dengan pakaian tersebut. Kalau setelah itu ternyata masih ada bekasnya, maka tidak mengapa seorang wanita sholat dengan pakaian tersebut. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah binti Yasar qalat ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fihi. Seorang sahabiyah
berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak punya pakaian kecuali hanya satu ini, dan aku ya pakaianku terkena darah haid tersebut. Lalu apa kata Rasulullah SAW? فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّ فِيهِ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu suci maka cucilah yang terkena darah haid tersebut, kemudian kamu sholat dengan pakaian itu. Lalu sahabiah ini bertanya, walaupun masih ada bekasnya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, walaupun masih ada bekasnya, karena air itu ya sudah mensucikan pakaian tersebut dan tidak memudaratkan salat kita. Jadi salat sahabiah tersebut tetaplah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah sah walaupun masih ada bekas darah haid tersebut. Akan tetapi ini sifatnya adalah daruriyah. Kalau memang wanita tersebut masih memiliki pakaian yang lainnya, pakaian yang lebih dari satu, banyak pakaian yang ia punya, maka lebih baik dia mengganti pakaiannya, atau lebih baik ia mencuci pakaiannya sehingga betul-betul bersih, sehingga tidak ada lagi bekas darah haid yang menempel pada pakaian wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من